kelompok 5 yang akan menganalisis web series Kosan AX3 dari AX Indonesia. Halo, saya Nabila Putri. Saya Rifa Farah Duyana. Saya Lutfan Wagas. Saya Fani Fadilah. Saya Nisa Nur Sabrina Azahra. Selamat menonton. Dalam sebuah cerita ini menceritakan 3 anak kos yang mempunyai kepribadian yang unik. 3 orang anak kos ini mempunyai ibu kos yang amat sangat baik serta ramah. Namun amat disayangkan mereka membuat onar di kosannya, sehingga ibu kos itu pun geram serta mengusir mereka. Akan tetapi 2 hari kemudian mereka balik lagi ke sebuah kosan yang lama. Dia mengubah kepribadiannya mereka. Sekarang saya akan menjelaskan unsur intrinsik dari web series yang kami analisis. Web series ini berjudul Kosan AX3 dengan tema percintaan. Tokohnya yang pertama ada Abimana Arya Satya berperan sebagai Mas J. Ia memiliki karakter yang watak yang dewasa dan selalu menjadi penengah di antara tokoh lainnya. Lalu yang kedua ada Muhadli Aco berperan sebagai Hari. Ia memiliki watak yang dia menjadi orang yang berbau badan tidak sedap sehingga sering mengganggu orang lain. Lalu yang ketiga ada Albert Halim, dia berperan sebagai Agit. Kalau Agit ini merupakan orang yang tidak percaya diri karena memiliki muka yang kusam. Dan yang terakhir ada Dimas Danang berperan sebagai Rikat. Ia memiliki watak yang apatis, introvert, dan juga tidak mau bergaul dengan orang lain. Latar dari web series ini yaitu ada kosan Mas J, rumah Desi, jalanan komplek, toko sepatu bola, dan kampus. Lalu web series ini memiliki alur maju. Konflik yang terdapat di web series ini yang pertama ada pribadi antar pribadi. Salah satu contohnya ketika Rikat merupakan orang yang apatis dan introvert, juga tidak mau bergaul dengan orang lain, sehingga dari hal itu ia menyebabkan masalah lainnya. Lalu yang kedua ada pribadi antar masyarakat. Salah satu contohnya ketika Agit berusaha mendekati Desi karena ia menyukai Desi, tetapi dengan cara memfogging rumah Desi terus-menerus sehingga malah mengganggu Desinya. Lalu yang terakhir ada nilai. Cerita ini berakhir dengan bahagia karena mereka bisa menyelesaikan masalahnya dan juga mereka bisa mendapatkan wanita yang mereka sukai. Dan pesan moral yang bisa diambil adalah jika kita mau merubah diri kita menjadi lebih baik, maka semua masalah yang kita punya pun akan bisa dilewati karena kunci utamanya itu adalah dari diri kita sendiri. Yang pertama ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat yang tergambarkan dari web series tersebut adalah yang pertama adalah kondisi sosial. Kondisi sosial adalah digambarkan bahwasannya ini merupakan cerita dari anak kos yang tinggal di sebuah kosan yang ada di perkomplekan, lalu memiliki tetangga-tangganya, terus ada teman kantornya, ada anak-anak yang mengikuti kelas yoganya, dan lain sebagainya. Lalu untuk kondisi ekonominya dijelaskan pada episode awal, episode pertama, tentang ekonominya masing-masing dari ketiga pemain, yaitu ada Agit, seorang mahasiswa yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk berkuliah memakai biayanya sendiri. Dia harus bekerja keras, harus menjadi tukang fogging agar bisa berkuliah. Terus itu yang kedua ada Hari. Hari ini merupakan seorang penjaga toko peralatan olahraga, dan dia harus bekerja keras untuk bisa bertahan hidup. Lalu yang ketiga ada Rikat. Rikat ini adalah seorang programmer yang bercita-cita ingin menjadi seseorang yang akan sukses di kemudian hari, dan ia bekerja sebagai programmer untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya dan untuk membayar kos. Yang kedua adalah latar belakang penulis. Yang pertama penulisnya adalah Tumpal Tampubolon. Tumpal Tampubolon tinggal dan bekerja di Jakarta. Ia lulus dengan gelar sarjana matematika. Ia telah lulus dan menyutradarai beberapa film pendek yang diputar di berbagai film festival domestik maupun internasional. Di tahun 2009, ia dipilih untuk menghadiri Berlinale Talent Campus yang diadakan di Berlin, dan di tahun 2010 ia terpilih untuk menghadiri Asian Film Academy di Busan, Korea Selatan. Saat ini ia sedang menulis film
panjang debutnya, yaitu The Sidewalk Ducks, yang mendapatkan bantuan dari JIFFS dan Hubert Boltzmann untuk mengembangkan naskahnya. Lalu penulis kedua yaitu Muhammad Irfan Ramli, lahir di Ambon pada tanggal 13 Februari 1990, dan dia adalah penulis skenario dan sutradara Indonesia. Ia menyutradarai film pertamanya yaitu Generasi 90-an, Melancholia, pada tahun 2020. Selain menjadi sutradara, ia juga telah menjadi penulis skenario di berbagai film Indonesia. Dan penulis yang ketiga adalah Adriano Colby. Adriano Ihsan Colby atau dikenal dengan Adriano Colby lahir pada tanggal 26 Juli 1986. Dia adalah seorang pelawak tunggal dan podcaster berkebangsaan Indonesia. Adriano Colby juga mengembangkan karyanya dalam bentuk sinar bernama podcast Awal Minggu. Ia juga dijuluki sebagai Bapak Podcast Indonesia. Yang ketiga adalah nilai moral yang terkandung dalam web series tersebut. Yang pertama ada nilai sosial. Nilai sosial yang terkandung dalam web series tersebut adalah anak kos yang saling membantu satu sama lainnya dalam menghadapi masalah lalu memecahkan jalan keluarnya. Nah, yang kedua ada nilai moral. Nah, nilai moralnya ini adalah ketika seseorang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan setiap orang pastinya memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Struktur cerita Aristotelian. Aristotelian membagi struktur cerita menjadi 3 bagian, yaitu beginning, middle, dan ending. Pada bagian beginning atau setup, terdapat pengenalan tokoh dan latar, di mana dalam web series ini berlatarkan sebuah kosan dengan tokoh Mas J sebagai pemilik kosannya yang merupakan seorang instruktur yoga juga. Lalu ada juga Hari, Agit, dan Rikta yang merupakan seorang mahasiswa yang menyewa kosan di kosan Mas J. Selain itu juga terdapat awal permasalahan di mana pada saat itu Hari, Agit, dan Rikta membuat sebuah masalah yang berakhir diusir dari kosan tersebut, dan mereka pun memohon kepada Mas J untuk bisa kembali menyewa kosan di sana. Setelah diperbolehkan dengan beberapa syarat, mereka pun bekerja sama untuk membantu Mas J mendapatkan kembali anggota latihan yoganya yang berkurang karena ulah mereka dengan cara mendapatkan pacar. Di bagian kedua, yaitu bagian middle atau konfrontasi, di bagian ini tuh terdapat inti dari permasalahannya. Pada web series ini, Hari, Agit, dan Rikta kesulitan dalam mendapatkan pacar atau mendekati wanita yang mereka sukai karena penampilan mereka yang kurang menarik. Dan yang terakhir pada bagian ending atau resolusi, di bagian ini tuh masalahnya sudah mulai mereda dan terdapat sebuah solusi. Nah, di web series ini, Hari, Agit, dan Rikta dibantu oleh Mas J untuk mendapatkan wanita yang mereka sukai dengan cara Mas J memberikan produk Axe kepada mereka agar mereka bisa memperbaiki penampilan mereka menjadi lebih menarik. Alhasil, mereka pun berhasil mendapatkan wanita yang mereka sukai, dan anggota latihan yoga Mas J pun menjadi bertambah. Kelebihan dalam cerita yang pertama adalah value yang ada dalam cerita itu sangat relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti ini dan seperti ini. Lalu yang kedua, iklan dalam produk cerita ini itu tidak seperti iklan yang memaksa kesannya, tetapi sangat nyambung sekali dengan alur cerita yang ada di web series ini. Contohnya seperti ini. Lalu kekurangan dari cerita ini adalah karena durasinya sangat singkat, jadi kita dapat menebak alur cerita yang ada.